Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosidah SPD, guru SD Negeri 3 Nalum Sari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, dipimpin oleh ketua kelas kita, Mbak Febi. Silakan Mbak Febi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mbak Febi. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Iya, sehat, baik, luar biasa. Coba kalian tengok di kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa ya? Iya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Tujuan pembelajaran kita yaitu memecahkan masalah yang berhubungan dengan pecahan senilai. Kemudian menentukan pecahan senilai dengan gambar
Terus selanjutnya menyajikan hasil identifikasi pecahan senilai dengan gambar dan media konkret, dan yang terakhir menentukan beberapa pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan. Untuk memulai, kita simak videonya. Kita akan menyaksikan tentang video anak-anak berebut kue. Sekarang mengamati baik-baik ya. Setelah mengamati video, setelah kalian mengamati video tadi, apa isi dari video tersebut? Ya, ada anak-anak kecil yang sedang berebut kue. Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama? Pernah. Bagaimana agar ibu bisa membagi kue dengan anak-anaknya tersebut? Iya, kuenya satu dibagi menjadi tiga. Sekarang Bu Guru punya video lagi. Sekarang kalian menyaksikan video yang kedua. Nah, di sini kita sedang punya gambar sebuah pizza. Pertama-tama gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau
berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per dua atau penyebutnya adalah dua. Kemudian kita lihat, kita membakar. Apa isi dari video tersebut? Ya, ada anak-anak kecil yang sedang berebut kue. Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama? Pernah. Bagaimana agar ibu bisa membagi kue dengan anak-anaknya tersebut? Iya, kuenya satu dibagi menjadi tiga. Sekarang Bu Guru punya video lagi. Halo adik-adik, Sekarang kalian menyaksikan video yang kedua. Nah, di sini kita sudah punya gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per dua atau penyebutnya adalah dua. Kemudian kita lihat, kita membakar. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahannya yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian, dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Dan sekarang kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini, atau kita ingin makan satu potong pizza di sini dan satu potong pie yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi dua bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya, dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Kenapa? Jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak
bagian yang makan kita arsir atau berapa bagian pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini sama seperti sebelumnya. Kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Jadi pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 dulu ya. Kita lihat pada penyebut ada 2, kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2/4 itu dikali 2. Karena kita mengalihkan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2, 4. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah di pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah sekarang coba kita lihat pola dari 2/4 dan pecahan 4/8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah itulah kenapa jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Setelah menyaksikan video tadi, sekarang apa itu pecahan senilai? Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Iya, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama, seperti yang ada di video tadi. Nah, perhatikan gambar kue berikut. Itu ada 1 kue terang bulan, ya kan? Terus gambar yang kedua 1/2. Gambar yang ketiga 2/4. Lalu gambar berikutnya berapa? 1/3 dan 1/2. Nah, coba kalian lihat gambar kucing belang hitam. Kucing belang hitamnya ada berapa ya? 2. Keseluruhan kucing ada berapa? 5. Kalau begitu bentuk pecahannya bagaimana? 2/5. Selanjutnya ini ada gambar lagi yang diarsir warna biru, berapa? 3. Keseluruhannya ada 8.
depannya disebut sebagai penyebut. Nah, ini gambar kertas yang berwarna hijau. Ada berapa? Yang pertama 1/2. Yang kedua 2/4. Yang ketiga 4/8. Berikutnya 8/16. Pecahan 1/2, 2/4, 4/8 dan 8/16 disebut sebagai pecahan senilai. Karena apa? Mempunyai nilai yang sama meskipun angka yang digunakan berbeda sesuai dengan video yang kita tonton tadi. Nah, sekarang kalian bekerja kelompok mengerjakan tugas dari Bu Guru. Disiapkan dengan penuh tanggung jawab ya. Ini bisa mulai dikerjakan. Ya, mulai dikerjakan ya. Ya, semuanya ikut bekerja sama. Mengelompok. Terus aja ikut bekerja sama. Mengelompok baby di tengah, semuanya ikut mengerjakan. Kelompok, satu kelompok mengerjakan hasil semuanya. Satu kelompok. Ya, semua maju satu kelompok. Simpulkan berapa bagian kue yang diterima tiap anak jika ada satu kue yang dibagikan.
semuanya, jangan lupa. Ya, semuanya ikut bekerja sama, mengelompok, terus aja ikut bekerja sama. Ulangan yang mempunyai nilai yang sama meskipun angka yang digunakan berbeda. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang anak-anak bisa berberes-beres dulu. Tangan ke samping, kemudian depan. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ulang melipat, dipakai punjar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu kali kanan, satu kali kiri, buka menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, buka menjadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, buka menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anak nanti bisa pulang. Ingat kalau pulang berjalan di sebelah kiri. Kelompok 1 pulang. Kelompok 2. Kelompok 3.